Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi pembahasan kita ya. Di mana pada video sebelumnya saya membahas terkait dengan peramalan penjualan dan di sesi video ini saya akan menyampaikan terkait dengan anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu sendiri berkaitan dengan budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, kemudian jumlah atau kuantitas, kemudian harga barang, kemudian waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Nah, anggaran penjualan itu sebagai dasar dalam menyusun anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Kemudian selanjutnya adalah hubungan anggaran penjualan dengan anggaran lain. Anggaran penjualan itu termasuk juga termasuk dalam anggaran biaya penjualan dan anggaran dan administrasi. Begitu pula anggaran biaya penjualan dan administrasi itu merupakan bagian dari anggaran penjualan. Jadi anak panahnya adalah bolak-balik ya, anggaran penjualan ke anggaran biaya, kemudian anggaran biaya penjualan ke anggaran penjualan. Artinya bahwa bisa disebut sebagai anggaran penjualan itu merupakan anggaran biaya penjualan dan administrasi, dan anggaran biaya administrasi merupakan anggaran penjualan. Kemudian anggaran penjualan itu sendiri termasuk dari anggaran produksi, ya termasuk juga anggaran produksi. Kemudian anggaran produksi itu termasuk juga anggaran persediaan air, dan anggaran persediaan air adalah bagian dari anggaran produksi. Kemudian anggaran produksi itu terdiri dari ada anggaran bahan mentah, ya, yang atau bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja, kemudian yang ketiga adalah anggaran overhead pabrik. Nah, kemudian anggaran penjualan dibagi menjadi dua jenis periode. Yang pertama adalah anggaran penjualan jangka panjang atau strategi sales plan ya. Di sini menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Jadi ini penyusunan jangka panjang ini sifatnya adalah orientasinya adalah atau periode waktunya itu periode jangka panjang, atau periode waktunya periode yang panjang. Nah, sedangkan anggaran penjualan jangka pendek di sini adalah mencakup 1 tahun atau 12 bulan, atau dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Dan anggaran ini harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian. Jadi, misalnya daerah A, daerah B, daerah C. Kemudian kalau misalnya jenis produk kedua berarti ada produk X dan barang X dan barang Y. Jadi itu terkait dengan pembagian jenis barang, kemudian ada pembagian wilayah atau daerah. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu penjualan tahun-tahun yang lalu. Artinya poin pertama adalah penjualan tahun-tahun yang lalu, di mana penjualan tahun yang lalu adalah sebagai sebagai landasan untuk melihat apakah tingkat penjualan pada tahun-tahun sebelumnya mengalami suatu peningkatan atau fluktuatif, dan kemudian bisa diekspektasi untuk menyusun anggaran pada tahun selanjutnya. Kemudian yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Nah, ini juga menjadi faktor ya pertimbangan terkait dengan investasi di apakah di modal kerja atau investasi lainnya yang sifatnya jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya. Jadi faktor selanjutnya yang mempengaruhi anggaran penjualan adalah kapasitas produksi. Jadi kapasitas di sini dimaksud adalah kuantitas, boleh dari sisi kualitas, tapi pada umumnya adalah kuantitasnya.
jumlah produksi. Ketika jumlah produksi itu mengalami peningkatan, maka tentu anggaran penjualan juga akan mengalami peningkatan. Kemudian tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah maupun keahliannya. Nah, di sini uh, terjadi peningkatan. Ketika terjadi peningkatan tenaga kerja, maka cost yang akan dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan semakin tinggi untuk memberikan apakah gaji atau yang lainnya yang sifatnya adalah tingkat kebutuhan para tenaga kerja yang berkaitan dengan biaya dan keahliannya. Semakin banyak yang semakin banyak tim ahli ya yang dilibatkan di dalam proses aktivitas suatu perusahaan, maka tentunya akan menambah biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian terkait dengan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Nah, ini modal kerja di sini berkaitan dengan investasi terhadap modal kerja ya. Tentu modal kerja, besar kecilnya modal kerja ini dipengaruhi oleh faktor produksi. Kemudian yang kedua kuantitas atau jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu terkait dengan investasi besar kecilnya terhadap modal kerja. Nah, ketika modal kerja meningkat, maka anggaran penjualan otomatis akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian fasilitas yang menunjang. Lanjut pada faktor eksternal, itu sendiri adalah yang pertama adalah keadaan persaingan di pasar. Ketika misalnya terjadi persaingan yang ketat di pasar, maka ini akan menjadi suatu kehati-hatian bagi perusahaan di dalam memproduksi, ya dalam proses produksi atau karena proses produksi ini mempengaruhi anggaran penjualan ketika misalnya dari segi kuantitas atau jumlah produksi yang begitu besar, maka ini akan mempengaruhi anggaran penjualan, penyusunan anggaran penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Kemudian posisi perusahaan dalam persaingan. Nah, ketika misalnya posisi perusahaan telah sebagai top leader market ya, leader market, maka ini akan mempengaruhi ya kapasitas juga atau kuantitas produksi. Karena kalau bicara pada leader market berarti dia menguasai pasar. Ketika perusahaan itu menguasai pasar, maka tentu dia akan meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, dengan demikian, maka anggaran penjualan akan semakin meningkat. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk ini juga semakin padat penduduk ya dalam satu wilayah yang menjadi tempat dari usaha tersebut, maka tentu akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk menawarkan produk yang dihasilkan. Nah, ketika masyarakat itu tertarik dengan produk tersebut, maka jumlah barang yang terjual akan menjadi meningkat, sehingga ini akan bisa meningkatkan jumlah barang yang diproduksi itu akan menjadi meningkat dan bisa mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Kemudian elastisitas permintaan terhadap harga barang. Jadi elastisitas permintaan di sini adalah berkaitan dengan respon konsumen terhadap perubahan harga misalnya. Nah, kalau misalnya harga itu terjadi misalnya kenaikan, maka ini bisa saja konsumen itu akan menghindari produk tersebut atau malah tetap bertahan. Jadi elastisitas permintaannya adalah ketika ada perubahan harga, apakah dia tetap pada produk tersebut atau dia tidak merubah atau sudah tidak menggunakan produk tersebut karena harganya mungkin terjadi kenaikan. Nah, sehingga ini akan menjadi beban oleh para konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, ini akan menjadi suatu pertimbangan juga dalam menyusun anggaran penjualan dari segi faktor eksternal. Kemudian kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Jadi
Apakah kebijakan yang diambil oleh perusahaan itu menguntungkan kebijakan diambil oleh pemerintah itu dapat menguntungkan suatu perusahaan atau merugikan perusahaan di tempat tersebut. Jadi ini sangat berpengaruh juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan anggaran penjualan. Tentu yang pertama yang diperhatikan adalah rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, kemudian rincian daerah pemasaran, ada diskriminasi harga, kemudian ada potongan harga, dan ada rincian penjualan bulanan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Kita akan selesaikan contoh soal berikut berkaitan dengan penyusunan anggaran penjualan. Nah, contoh berikut kita lihat studi kasusnya. Barang X ya dan Y ini terdiri dari dua barang, yaitu barang X dan barang Y, dijual di kota A, B, dan C ya. Untuk X jumlah unit ya untuk tiap-tiap daerah perbandingannya adalah 4:3. Sedangkan untuk barang Y perbandingannya adalah 5:3:2. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, penjualan dilakukan secara tunai sebesar 50% dan sisanya adalah kredit. Untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan diskon sebesar 2%, sedangkan untuk penjualan secara kredit itu disisihkan 1% sebagai piutang tak tertagih. Dari piutang neto penerimaannya ya, penerimaannya dengan cara sebagai berikut. 70% diterima pada bulan penjualan, 15% diterima 1 bulan setelah penjualan, 15% diterima 2 bulan setelah penjualan. Nah, lanjut. Adapun jumlah unit ya yang terjual dari barang X dan barang Y pada tahun 2003 itu jumlah unit yang terjual itu adalah 10.000 unit, sedangkan barang Y itu 18.000 unit. Kemudian 2004 itu 13.000 unit untuk X dan Y 19.000 unit. Kemudian 2005 sampai seterusnya ya. Kemudian harga per unit untuk barang X itu di tahun 2003 1.500, 2004 2.500 sampai seterusnya 2009 itu adalah 3.700. Kemudian di barang Y itu harga per unitnya adalah Rp3.000, 3.500 sampai di tahun 2009 adalah 5.800. Nah, sehingga suruhannya adalah tugas kita adalah yang pertama, buatlah forecasting penjualan barang X dan barang Y untuk tahun 2010 dengan metode least square. Catatan, unit dibulatkan dalam ribuan dan harga dibulatkan dalam ratusan rupiah. Jadi ini kita kembali lagi di metode Discord ya, di mana di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan metode Discord, terkait dengan ramalan penjualan atau forecasting penjualan. Kemudian yang kedua adalah buatlah anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan bila indeks musim diketahui sebagai berikut. Nah, indeks musim untuk Januari 20, Februari 30, Maret 50, April 70, Mei 90, Juni 100, Juli 130, Agustus 150, sampai Desember adalah 200. Nah, tugas kita adalah buatlah anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Kemudian yang kedua, buatlah anggaran piutang berdasarkan waktu, kemudian buatlah anggaran penerimaan kas dari penjualan tunai, dan yang terakhir adalah buatlah anggaran penerimaan kas dari piutang. Nah,
Dari soal ini kita akan selesaikan ya, berdasarkan uh, ya. Pertama saya pada Excel ini. Ini ada barang X dan ada barang Y. Oke. Oke. Kemudian di soal yang suruhan yang pertama itu adalah buatlah forecasting penjualan barang X dan barang Y ya dengan menggunakan metode least square. Ya, saya ini catatan unit dibulatkan dalam ribuan dan harga dibulatkan dalam ratusan rupiah. Nah, pertama saya selesaikan dulu yang barang X ya. Selesaikan dulu barang X. Kita selesaikan barang X dulu. Ini saya copy. Oke. Nah. Nah, kalau unit ini sebagai variabel Y ya. Ini bukan barang Y, tapi variabel Y. Sedangkan tugas kita adalah untuk least square. Berarti ini sudah ada untuk pertama adalah kita menentukan dulu nilai X-nya ya, nilai X. Nah, untuk metode least square, kita cari posisi tengahnya untuk menempatkan tahun 0 ya. Untuk menempatkan tahun 0. Kemudian ke atasnya adalah min 1. Ini lebih jelasnya sudah saya bahas di video sebelumnya ya, terkait dengan materi metode least square di peramalan penjualan. Kemudian ini 1, 2, 3. Kita cari posisi tengah untuk menempatkan nilai 0. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencari X kali Y ya. X kali Y. Nah, ini juga yaitu X kali Y. Berarti Y-nya ini ya, unit Y. Ini variabelnya Y. Ini bukan barang Y, tapi variabel. Nah, X kali Y, Y-nya adalah ini. Min 3 dikali 10.000 ya. Nah, hasilnya adalah min, kita tarik ke bawah. Ini saya taruh jumlah ya. Kemudian di sini adalah X kuadrat. Nah, ini X kuadrat. Saya cari X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat berarti kita mangkatkan nilai X ya. Sama dengan 3 pangkat 2. Ini. Kemudian masing-masing saya jumlahkan. Oke. Ya. Maka selanjutnya adalah kita mau menghitung metode least square-nya untuk barang X ya. Barang X dalam bentuk unit ya. Unit. Kalau harga belum ya, harga ini nanti nyusul ya. Atau saya hilangkan dulu harga di sini ya, saya hilangkan harga.
karena akan terbagi dua, ya, terbagi dua. Jadi yang ini saya fokusnya adalah unit. Nah, unit ya. Nah, kita lihat rumusnya least square, ya. Ini yang pertama adalah jumlah, ini sebenarnya sudah terjawab sini ya. Kita lihat, nah ini jumlah y per n, ya, jumlah y per n. Berarti jumlah y per n berarti untuk a ya, a itu adalah untuk menentukan nilai a atau konstan ya. Kalau biasa di ini berarti sama dengan jumlah y-nya adalah 10 103.000 ya, dibagi ini berapa n-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dibagi 7. Nah, hasilnya adalah ini saya hilangkan komanya. Kemudian untuk B, itu rumusnya adalah untuk mencari nilai beta itu adalah jumlah ini ya, jumlah xy dibagi x kuadrat. Nah, jumlah xy dibagi x kuadrat. Berarti jumlah ya, jumlah. Berarti x kali y-nya adalah ini. Jumlahnya saya blok dulu yang ini. Ya. Ini sama dengan 34.000 dibagi jumlah x kuadrat. Nah, hasilnya adalah ini. Saya hilangkan namanya. Nah, kita dapat, baru kita masuk ke ini ya. Kita masukkan rumus y, ya, y unit, ya, y unit. Ini saya. Nah, itu sama dengan, kan rumusnya kan ya, y sama dengan a tambah bx, ya, a tambah bx. Berarti sama dengan A ditambah B. Nah, karena kita kan suruhannya pertama adalah forecasting atau peramalan penjualan di tahun 2010. Yang ini ya, 2010. Ini 2009, berarti saya tambah 2010. Nah, ketika misalnya ditambah dari 2010, maka X-nya, ini 2009, X-nya 3. Kalau ditambah 2010, berarti 3 tambah 1, jadi 4. Berarti ini dikali 4. Ya, kali 4. Nah, kita dapatkan adalah ini. Kita dapatkan adalah nilainya adalah 19.571 atau dibulatkan ya, karena ini dibulatkan karena di soalnya kan di sini. Soalnya adalah kalau catatan unit dibulatkan dalam ribuan. Nah, berarti unit dibulatkan dalam ribuan. Nah, kalau saya bulatkan ribuan, berarti nilainya adalah 20.000. Ya. Kalau saya bulatkan misalnya 19.600, maka itu ada ratusan. Jadi tidak bisa. Syaratnya adalah dibulatkan dalam ribuan. Nah, untuk unit. Kemudian saya copy lagi yang ini, ya. Saya copy untuk mencari harga ya, nilai harga. Ini saya copy, saya pindahkan di sini. Ini angka cepatnya saja ya. Nah, ini unit saya ganti harga untuk yang barang X ya. Nah, ini gantikan unit. Ini saya paste di sini. Nah, ini. Jadi dia berubah. Ya, dia mengalami perubahan. Jadi ketika diganti, maka saya copy paste juga ini, pindahkan ke sini ya. Ke sini. Nah, maka nilainya akan berubah. Ya, karena apa?
untuk rumus konstan itu adalah jumlah Y ya. Jumlah Y-nya adalah 2. Ini saya ganti harga ya, bukan lagi unit tapi harga. Nah, harga ya. Harga. Nah, ini harganya adalah totalnya 20.400. Nah, kemudian kita dapatkan unitnya adalah Y-nya, Y unit itu adalah 4.229 ya. Nah, saya perlu jelaskan kembali dari mana nilai A 2914 itulah dari ini ya. Jumlah Y berarti jumlah Y adalah 20.400 dibagi N, berarti dibagi 7. Ini juga B-nya adalah jumlah X kali Y ini dibagi X kuadrat. Nah, ini itu rumus di rumus least square ya. Rumus least square. Kemudian menentukan unitnya berapa? Unitnya adalah A tambah BX. Nah, A tambah BX. Nah, ini adalah A ditambah 2914 ditambah 329 dikali 4 ya. Kali 4 mana? Ini estimasinya di tahun 2010 sehingga X-nya 3 tambah 1 menjadi 4. Berarti dikali 4 hasilnya adalah 4.229. Nah, ini. Jadi kita dapatkan masing-masing nilai ya. Misalnya. Oke. Ini 4.000 ya. Saya ganti 4.000. Oke. Karena 4.200 karena dia nih. Soalnya adalah harga dibulatkan dalam ratusan rupiah. Jadi 4.200 ya, 4.200. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung barang Y. Ini barang Y ya. Saya copy saja yang ini. Saya copy saja. Nah, saya pindahkan di sini aja. Oke. Pindahkan di sini. Nah, untuk barang Y, unitnya kita ambil yang ini ya. Kita ambil unit. Kita ambil, kemudian kita copy. Bawa ke sini ya. Nah, ini kita ganti barang Y ya, barang Y. Nah, ini unitnya adalah kita dapatkan nilainya adalah ini. Nilainya A-nya adalah 2000 supaya gampang dibaca. Oke. 21.071, kemudian B-nya adalah 1.143. Sehingga kita dapatkan unitnya adalah 25.643. Berarti 25.000 itu saya bulatkan menjadi 26.000 ya. Ini dibulatkan dalam bentuk ribuan dia ya. Ribuan. Nah, kemudian saya ambil lagi barang Y. Ini kan tadi unit. Sekarang saya hitung harga dari barang Y ini ya, harga per unitnya. Nah, saya paste di sini. Nah, ini harga. Kemudian kita dapatkan nilainya adalah untuk yang A 4.457, kemudian B-nya adalah 482 sehingga unitnya kita dapatkan 6.384 atau kita bulatkan menjadi 6.400. Oke. 6.400. Nah, ini kita sudah dapat nilai dari forecasting ya atau peramalan penjualan dengan menggunakan least square. Berarti untuk soal A itu sudah terjawab. Nah, soal A sudah terjawab. Nah, kemudian
Kita lanjut pada soal B. Soal B itu adalah buatlah anggaran penjualan. Ya, yang ini buatlah anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan bila indeks musim diketahui sebagai berikut. Nah, ini. Jadi, kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah indeksnya, kita lihat, saya ambil indeksnya itu adalah 20, saya copy ya. Nah, ini saya taruh di sini dulu. Ya, ini saya rubah saja. Ya. Januari, Februari, Maret, April, ini saya taruh bulan 1, 2 ya, supaya tidak terlalu ini. 1, 2, 3, sampai seterusnya ya. Sampai. Nah, ini. Nah, sebelumnya itu saya ini kita sebelum masuk ke sini, kita lihat soalnya. Nah, untuk buatlah anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan bila indeks musim diketahui sebagai berikut. Nah, di soal yang sebelumnya ini kita tahu bahwa ini untuk barang X jumlah unit untuk tiap-tiap daerah perbandingan adalah 4:3. Sedangkan untuk barang Y itulah perbandingannya adalah 5:3:2. Nah, ini unit ya, kita lihat. Nah, sehingga kita buatkan dulu ini. Dari perbandingan tersebut kita bisa buatkan seperti ini. Jadi di sini saya teman. Ya, ini barang A dan ini adalah barang B ya. Lalu kemudian barang X ya tadi, barang X dan barang Y ya. Barang X dan barang Y, ini kita lihat X dan Y. Nah, kemudian di sini di daerah A ya, daerah A, B dan C ya. A, B dan C. Nah, perbandingannya gimana caranya? Yaitu adalah 4:3, berarti di kota A itu 4, di kota B itu 3, di kota C itu 3. Begitu pula pada barang Y, di kota A adalah 5, di kota B adalah 3, di kota C adalah 2. Maka kita bisa buat ininya ya. Untuk barang X, unit ya, unitnya itu sama dengan kita ambil. Nah, ditotalkan kan ini 10. 4:3 adalah 10. Ya, 4 tambah 3, 7 tambah 3 adalah 10. Berarti untuk A, untuk menentukan unit A, berarti 4 sama dengan 4 bagi 10 totalnya, dibagi totalnya. Kemudian dikali ya, dikali 20. Ya, unit ya. Kita ambil unit, bukan harga. Ini unit kita ambil. Nah, hasilnya ada 8.000. Ini saya apa namanya? Ini harga ya, bukan unit. Ini harga. Y harga.
Sama ini juga, iya. Oke. Oke. Jadi 8.000. Selanjutnya 4 banding 3 banding 3 tadi ya. Nah, ini kita lanjutkan. Banding 3 lagi berarti ini kita lihat 4 bagi 10. Nah, dikali, nah ini ya, dikali 20.000. Nah, ini. Nah, dikali 20. Sama dengan 8.000. Oh, sorry. Oh, ini, oh sorry. Bukan 4 ya, tapi 3. 3. Ini sama ya. Saya ambil saja samanya. Di mana 3 bagi 10 dikali 20.000 aja. Saya kali 2.000. Nah, ini. Ini untuk barang X. Kemudian barang Y itu adalah, nah, barang Y penjualannya untuk di masing-masing kota itu 5 banding 3 banding 2. Yang adalah di kota 5, di kota B 3, di kota C ada 2. Berarti 5 banding 3 banding 2. Kita tentukan. Totalnya tetap 10 ya. 5 banding 3 banding 2. Berarti sama dengan 5 dibagi 10. Dikali, kalau di kota Y, apa di barang Y, itu unitnya adalah 26.000 ya, 26.000. Saya kali ini. Ini adalah 13.000, kemudian 5, 3, 2 ya, berarti sama dengan 3 per 10 dikali 26.000. Nah, kita dapatkan 7.500. Kemudian 5, 3, 2 tadi ya, 2 per 10 dikali 26.000. Kita dapatkan adalah 5.200. Nah, ini. Oke. Setelah itu, ya. Nah, setelah itu kita menghitung, ya. Ini bulan ya, saya kasih keterangan. Kemudian adalah indeks. Indeks. Ya. Nah, kemudian ini adalah pertama adalah barang X dulu ya. Barang X. Situ kan ada kota A, ya, ada kota A. Kemudian kota A itu adalah unit berapa, kemudian harga, ya, kemudian jumlah. Nah, ini jumlah. Nah, kemudian kita buat lagi kota B, ya, kota B. Ini kota B. Sama ya, unit. Nah, sama juga kota C. Ini akan saya copy saja. Kota C itu. Kemudian yang selanjutnya adalah barang Y, ya, barang Y. Ini saya pasang saja semua karena Y itu adalah kota ABC juga. Oke. Nah, ini. Oke, kita hitung. Nah, ini. Nah, setelah itu kita hitung ya, berapa unit. Nah, unitnya. Jadi kita lihat. Nah, kita hitung unitnya. Nah, ini saya di sini jumlah, tambahkan jumlah. Kemudian di sini jumlah unit, jumlah indeksnya itu adalah, ya, adalah 1385. Kemudian untuk menentukan unitnya, ini tinggal dibuat seperti ini. Sama dengan, ya, sama dengan 20 dibagi
1385 dikali yang produk X ya, ini jumlah A ya, yang di kota A 8.000 barang. Nah, sama dengan ini. Sama dengan 116. Saya hilangkan komanya saja semua. Ini ya, 116. Nah, supaya saya bisa tarik ke bawah karena saya nggak bisa tarik, ya maka harus saya kunci. Saya buat kuncinya dulu. Nah, ini saya kunci. Tapi caranya sama ya, tetap dengan yang tadi. Ini juga. Terus karena ini barisnya tidak masuk. Oke. Lalu saya tarik ke sini. Ya, tarik. Nah, kita dapatkan masing-masing unitnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian ini sama ya, proses sama. Untuk barang harganya adalah kita ambil untuk X ya, untuk X harganya adalah 4.200. Berarti ini saya ambil 4.200. Nah, 4.200. Nah, ini saya turunkan saja 4.200 semua. Nah, kemudian untuk barang X untuk kota B, di kota B berarti ini sebenarnya sama ya. Ini oh ya. Maaf ya, ini ada yang salah. Saya turunkan dulu tabel yang ini. Saya ulangin. Ini ternyata dia berada di sini. Ya. Saya harus turunkan ke sini. Nah, ini bulan. Nah, ini. Berarti 20 ini sama ya, tetap. Ini saya tarik lagi. Ya. 1105. Oke. 68. Ini saya tarik. Oke. Ya, maaf tadi karena terpotong di sini. Ini agak naik ke atas. Nah, kemudian unit ini sama dengan 20 dibagi 1000 total ya, total dari indeks ini. Dikali ya, yang B itu adalah 6.000. Ya, yang B adalah 6.000. Sama dengan ini kita dapatkan adalah 86, sekian. Nah, ini. Nah, untuk saya bisa tarik ke bawah ya. Sudah bisa tarik ke bawah, itu saya kunci ya. Saya kunci ini Fn. Sorry. Oh ya, sorry. Ini 87. Nah, harganya sama ya, harga sama dengan yang ini ya, 4.200. Ya, sama semua. Karena barang X itu harganya 4.200. Unit C, saya copy saja yang ini ya supaya cepat. Jadi, caranya sama dengan tadi saya peragakan. Nah, saya cuma merubah di 6.000. Berarti saya rubah yang ini. Hilangkan yang ini. Kali 6.000. Sama sih sebenarnya ya, cuman saya kasihkan kemudian saya F. Ya. Oke, hasilnya 87 sama karena kota X, penjualan kota X, kota B dan C itu sama, yaitu 86. Harga per unitnya sama juga ya, 4.200, tidak ada perubahan. Nah, ini. Oke, kita dapat. Untuk jumlahnya itu kita tinggal kali saja 116 unit dikali harga per unitnya. Harga per unitnya adalah ini. Sama dengan ini, kita hilangkan komanya saja dulu. Kemudian ke bawah ya, tarik ke bawah. 116
Nah, ini juga jumlahnya sama dengan ini dikali harga ya per unitnya. Kita dapatkan nilainya adalah sekian. Kita tarik ke bawah. Kemudian yang ini juga yang C sama dengan 87 dikali 4.200. Nilainya adalah ini. Oke, saya tarik ke bawah. Nah, oke, ini untuk yang barang X ya, barang X. Kemudian kita melangkah ke barang Y. Barang Y, nah ini proses sama dengan tadi ya, unit, ya ini ya. Kita lihat unitnya itu sama dengan untuk mendapatkan nilai unit, itu tinggal kita sama ya, sama dengan 20 dibagi 1.300 jumlahnya ya, jumlah dari indeks dikali, nah dia kita lihat barang Y di kota A. Kota A ya berarti 13.000. Sama dengan, nah ini. Kita hilangkan komanya saja. 1988. Nah, saya kunci supaya bisa saya tarik ke bawah. Ini. Ya. Saya barisnya tadi kunci. Kolomnya. Kemudian. Nah, ini bisa ketarik ke bawah. Nah, sama juga proses yang lainnya. Ini hanya untuk unit yang B itu sama. Saya hanya supaya cepat, supaya saya tinggal ganti satu yang ini. Kali 7.800 ya, karena di kota B ini 7.800 dibagi. Ini saya hanya kunci saja. Kunci FN ini. Nah, saya dapatkan 113, saya tarik. Ini berubah semua. Kemudian di kota C, unitnya itu sama dengan prosesnya juga, yaitu saya perhatikan ulang di sini ya. 20 ini 20 dibagi ini 1.300 dikali. Nah, ini kota C, kita lihat kota C untuk barang Y 5.200. Nah, saya kunci supaya bisa ditarik. Ini saya kunci juga. Ini saya kunci juga. Nah, ini hasilnya adalah 75. Oke. Nah, kemudian untuk harga ini kita lihat harga untuk barang Y ini ya. Berarti 6.400 sama dengan 6.004, kita ambil yang ini. 6.400. Oke, saya tarik ke sini. Oh, ini sama dengan, saya tulis saja 6.400 ya. Oke, 6.400 sama juga yang ini harganya adalah 6.400. Ini juga 6.400. Nah, untuk jumlahnya itu tinggal kalikan saja, unit dikali harga per unitnya. Saya hilangkan komanya. Kemudian tarik. Sama yang ini 113 dikali 6.400. Ini saya hilangkan komanya dulu. Sama dengan 75 dikali 6.400. Oke.
Kemudian ini saya tarik jumlahnya. Sama dengan atau ini jumlahnya masing-masing. Nah, kemudian untuk total penjualan, nah ini sini total penjualan, ya ini total penjualan. Ini ya, total penjualan berarti kita tinggal jumlahkan saja, ya kita jumlahkan ini sama dengan, ya kita lihat jumlah ya, kita tetapkan jumlahnya. Barang A jumlahnya adalah ini. Jumlahnya ini ditambah ya, tambah jumlah kota B, kemudian ditambah kota C lagi, kemudian ini jumlah totalnya itu adalah diambil barang X dan barang Y, ditotalkan semua. Kemudian ditambah lagi kota A dan jumlah kota B, kemudian jumlah kota C. Nah, sama dengan adalah 3 juta. Ini kemudian dapatkan ini, ya, totalnya adalah 250 juta. Nah, kita sudah dapatkan untuk yang A ya, yang pertanyaan A ini. Ini. Jadi buatlah produk ya. Ini buatlah anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan dan waktu penjualan bila indeks musim diketahui sebagai berikut. Nah, ini yang pertanyaan ini ya. Waktu penjualan. Nah, ini saya kasih keterangan. Ya, inilah anggaran penjualan. Susunan anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan. Ya, dengan indeks yang sudah disampaikan pada soal tadi. Nah, untuk yang tugas selanjutnya adalah buat anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan, buat anggaran piutang berdasarkan waktu, buat anggaran penerimaan kas dari penjualan tunai, dan buat anggaran penerimaan kas dan dari piutang. Ini nanti saya akan lanjutkan pada sesi kedua ya, karena ini sesi pertama untuk anggaran penjualan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan menunggu di sesi selanjutnya untuk saya buatkan video penyelesaian kelanjutan dari contoh soal berikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.